Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti sebelumnya, kuliah Zoom ini adalah untuk melihat progres ya. Jadi seperti yang saya share. Jadi absen ya, absen tetap nanti silakan di sepada ya. Kalau Zoom ini istilahnya untuk menambah ya, menambah bagaimana kalian bisa berprogres ya, untuk berdiskusi secara langsung. Kalau materi semua ada di Zoom, sorry, di sepada semua ya. Benar, saya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya semua materi itu sudah ada di sini ya. Ya, sama ini dengan di dokumen yang apa di link itu ini ya, dokumen pembelajaran ini. Nah, ini bisa bisa diklik ya loh, ini langsung ke sini ya. Jadi mungkin yang belum membuka lah jadwal kuliah nanti di sini Zoom-zoomnya. Nah, ini materinya di sini semua. Nah, nah, semua sudah ada di sini ya. Nah, kalian perlu untuk mempelajari ya. Adanya sebuah video ini adalah untuk When you think about quicksand, you untuk probably don't mempelajari. feel much. This video is sponsored in part by Blue Wave. More on Nah, that later. contoh aja ini. If you've ever built a dam on a creek or even in the storm street, you know how Ini supaya paham sih. whether it's Nah, through ini. the dam itself or Nah, supaya secara visual tuh paham. Itu semua kalimat atau semua materi sudah ada semua di pada saya ya. Baik di dokumen itu ada. Nah, ini namanya water underneath flow lah. through its foundation. Maksudnya setelah Water mempelajari flow hal-hal kayak systems gini, engineers used an analytic ayo kita diskusikan, kalian if the presentasiin difference apa yang in sudah pressure kalian is pelajari. like Nah, dasar dari flownet ini kan ini. Nah, ini. in this example, the seepage will be slow. The bigger the difference in Nah, pressure, ini. the greater the seepage flow rate will be. But if you increase the difference by too much, eventually some strange Nah, ini ya, ini contoh. Nanti inilah yang harus kalian pelajari. Secara mandiri ya. Supaya kalian tuh paham. Lah ini teorinya ini ya. Nanti ya silakan nanti dilihat disesuaikan dengan materinya. Ya. Nah, ini pokok bahasan sudah ada semua di sini ya. Ini tujuan apa sih mata kuliah ini? Nah, cara mengujinya seperti ini. Nah, ini ada semua sudah. Ya. Terus ini sudah saya terangkan sih kemarin ya. Terus manfaatin. Nah, ini ini pertemuan 1, 2. Nah, ini sudah ada semua. Nah, hari ini kan mestinya pertemuan 3 ini, tapi ya enggak apa-apa kalau yang presentasi itu balik ke sini ya enggak apa-apa. Nanti tapi yang penting minggu depan kita sesuaikan materinya. Jadi minggu depan itu yang dipresentasikan adalah 4 ini ya, dan penugasan enggak apa-apa. Besok misalkan presentasi penugasan enggak apa-apa kan ya, apa? Besok hari ini kan penugasan ini dikumpulkan di minggu keempat kan jangka waktunya kan 1 minggu. Nah, ini ya. Minggu ketiga, waktunya 1 minggu. Berarti dikumpulkan maksimal minggu keempat. Jadi pada saat minggu keempat itu, ya saat kuliah dikumpulkan bisa dipresentasikan ya enggak apa-apa. Hal-hal kayak ginilah yang nantinya akan menambah pemahaman. Kalau kalian tidak belajar mandiri, ya nggak akan bisa memperoleh ilmu. Percuma saya ngomong berkali-kali, kalau kalian tidak mau belajar ya percuma. Nah, ini caranya untuk membuat kalian belajar secara mandiri. Nah, ini maksudnya indikator kan ini saya jelaskan lagi. Nah, ini. Nah, nanti ya penilaiannya sesuai ini. Ini penugasan pertama. Nah, apa bentuk tugasnya? Ya ini, aliran air dalam tanah dan rembesan. Nah, menganalisa ini. Ya cari kasus, cari sumbernya, cari jurnal, cari apapun. Nah, kemudian dituliskan ini dalam bentuk laporan ini. Nah, ini kalau ada kasus di proyek ya enggak apa-apa, kasus proyeknya aja diangkat. Ini format laporannya ini. Ya tinggal sesuaikan ini lah, pokoknya dibaca ini. Kalau kalian enggak baca, sekedar mengerjakan aja ya salah semua.
Nah, ini yang penting ini daftar pustaka, terus referensi menggunakan Mendeley Reference Manager. Nah, indikatornya ini. Nah, indikator pertama ini memahami ini. Ya. Kalau mau apa nilainya bagus, lah ya ini harus ada menjelaskan konsep Darcy, analisis mendalam terhadap parameter pengaruh aliran air dalam tanah, memberikan contoh aplikatif dalam nilai geoteknik serta menyertakan perhitungan sederhana untuk memperkuat. Nah, bagaimana perhitungan hukum Darcy dan semua kan ada semua itu. P sama dengan K kali I. Ya ini. Nah ini dikumpulkan minggu depan. Ya, ya paham ya. Jadi dikumpulkan dalam format ini dibaca ini, sesuaikan ini. Bukan kelompok, ini mandiri, individu. Dikumpulkan di Google Drive NIM. Ya, ini perlu saya ulang lagi ya. Ini, ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, mahasiswa yang mau mempresentasikan dan menulis itu, saya berikan reward. Oh, berarti dia benar-benar belajar ya. Nah, punya effort. Nah, makanya untuk memperoleh nilai A atau B plus atau A, ya proses itu lakukan. Selain proses ini juga ya. Ya gitu ya. Nah, kalau dengan chat GPT kalian berpikir, kalian cepat, hasilnya kalian fokus, tidak akan lama juga. Sesuaikan dengan sumber referensinya. Kan semua sudah ada referensinya ini. Ya, gitu loh. Ya, paham ya ini ya. Nah, ini. Nah, nanti di sini penugasannya sudah ada semua, bisa kalian lihat semua dari awal. Jadi sepada ini bisa kamu akses dari pertemuan 1 sampai 16. Ya, jadi jangan nanti banyak mahasiswa yang tidak lihat ya itu salah sendiri. Ya, kenapa? Ya nggak tahu kenapa nggak mau mempelajari. Ya, nah di sini ada semua terkait ini si page gradien hidrolik. Nah di sini ada semua. Nah ini contoh kasusnya. Nah, ini bisa. Misalkan di sini ada contoh kasusnya. Kamu ambil dari YouTube ini, tidak masalah. Pak saya referensi dari YouTube ini. Kamu hitung caranya ngitung ini kan, tidak masalah juga. Yang penting kamu bisa menjelaskan dan indikator-indikator di mana tadi di pertemuan 3 ini terpenuhi semua. Nah ini terserah kamu berasal dari mana. Yang penting kamu sebutkan saya mengambil sumber dari sini. Kamu masukkan linknya. Nah kemudian terus diuraikan sesuai berdasarkan ini tadi. Ini kan. Nah ini yang harus kamu jawab. Satu, dua, tiga, itu satu ya. Ini dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, ini ya, sebetulnya ya tidak susah kalau kalian mau tiap minggu konsisten ya. Maksudnya, oh dibuka. Kalau seperti biasa kamu cuek aja, santai aja, kuliah aja ndak, kemudian absen aja ndak, buka aja ndak, baru nanti di akhir nabjak-nabjak ya ndak mungkin selesai. Kontinuitas dan rutinitas konsisten itu perlu untuk kalian paham ya. Karena memang ini ilmu-ilmu dasar yang harus dipahami sebelum melanjut ke rekayasa fondasi. Ya, oke ya. Oke. Oke, sesuai dengan yang sudah ngelis, coba mari kita lihat apa yang akan dibahas oleh teman kalian yang sudah belajar. Oke, silakan bisa share screen. Ya, sahabat tadi silakan. Hmm, ya, halo, yang sudah share, yang sudah ngelis. Halo, ada enggak ini? Sopo ya, coba tak panggil. Ada, Pak. Bentar, Pak. Ya, silakan. Sudah saya buka kok share screen ini. Lukman Nudiansah sama Fajar Gilang Ramadan. Silakan, siapa yang duluan?
Lukman dulu ya. Ini siapa nih? Ya, Lukman. Pak. Ya, Pak. Oke, coba. Loh, masih Aliran dalam air satu PPT. dimensi dan dua dimensi dalam tanah. Ya, terus. Nah, ini Aliran tapi air masih dalam chat merupakan GPT ini. Iya, Pak. Lah terus, apa sudah kamu validasi? Bener apa enggak isinya ini? Ini yang kamu upload ke chat GPT Ini apa? sesuai SCPMK, Pak. Sama file Lah, kamu tujuannya apa? Mengupload CPMK di situ itu. ya untuk mengetahui apa yang dibahas, Pak. Sesuai Lah, project file-nya. Jadi di SCPMK 1.1 apa enggak jelas materinya di situ? Apakah perlu kamu upload untuk memahami SCPMK yang sudah saya buat? Agar lebih mudah, Pak, pemahamannya. Lebih mudah. Apakah kalimat Iya. yang saya buat itu tidak mudah dipahami? Coba kamu buka file CPMK-nya. Coba. Apa yang tidak kamu SCPMK. pahami? Ya, jadi Ya, ya. ChatGPT itu hanya menggantu, jangan kamu ketergantungan terus. Kalau presentasi dengan ChatGPT ya itu enggak akan banyak membantu. ChatGPT hanya membantu setelah itu kamu simpulkan apa yang ada, apa yang diperoleh. Coba kamu buka sekarang SCPMK 1. Oke, yang tidak kamu pahami yang mana ini? Yang belum dipahami itu Sudah kamu yang baca apa belum belum? dipahami. Secara detail. Sudah, Sudah. Lah, yang tidak kamu pahami yang mana? gradien hidrolik. Gradien hidrolik. Nggak pahamnya Ya, kenapa? karena belum mengerti konsepnya, Pak. Lah, apa kamu tidak baca Sepada? Apa kamu nggak lihat video di Sepada? Sudah, sudah. Lah, kan ada itu gradien hidrolik. Nah, sekarang kalau kamu dengan chat GPT, kamu mau menemukan apa gradien hidrolik? Menemukan apa? Temu nggak gradien hidrolik? Lah, kamu tinggalin Cuma cuma rumus saja. ya, terus akhirnya dengan chat GPT kamu menemukan enggak? Belum. Belum. Lah terus, apa gunanya kamu menggunakan chat GPT? Untuk mencari pengertiannya, Pak. Loh, lah iya, di bukunya kamu kamu baca bukunya enggak? Buku referensinya sesuai halaman itu. Sudah kamu buka belum? Buku referensinya. Ini bukannya SCPMK. Bukunya itu loh, bukunya POG sama Muni Budu itu kan tuh ada tuh lah, itu halaman berapa berapa itu. Ini, Sudah kamu buka belum bukunya? Halaman yang seratus bukunya sembilan, ini seratus belum. sepuluh, 215 sudah kamu buka belum? Belum, Pak. Loh lah, lah ya belum lah terus piye? Lah ya caramu belajar cuman masukkan chat GPT, upload terus mari ngono. Lah ya 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 gimana cara belajarnya? Ini enggak belajar ini. Ini pokoknya apa tolak sumpah kamu kelihatan belajar menggunakan chat GPT. Lah kalau ini tok 5 menit selesai. Kan gitu kan? Dan namanya belajar itu ya dipahami materinya dicocokkan. Oh bukunya ini, oh hidrolik, gradien hidrolik itu perbedaan ini, total head dan di video itu sebenarnya kalau kamu mau buka ya jelas semua. Itu tiap pertemuan ada videonya. Lah kalau kamu nggak mau buka, ya sampai kapanmu nggak bisa toh. Gitu loh. Ya namanya belajar tuh ya totalitas. Maksudnya apa? Ya membaca. Misalkan kayak ini aliran dalam tanah, proses pergerakan ini. Oh nggak tahu gradien hidrolik. Apa buka? Oh gradien hidrolik apa?
bingung tanya Chat GPT atau di video itu kan ada gradien hidrolik. Itu lihatan video itu. Coba yang lain bukan. Nah, ada itu. Gradien hidrolik itu apa? Yang namanya total head atau apa? Nah, belajar mandiri kamu tunjuk. Kalau seperti ini kamu bukan belajar mandiri ini. Ya belajar sih, belajar menggunakan Chat GPT. Mek ngono tok mbok lebokne tok, kamu tidak belajar secara sungguh-sungguh. Kan gitu. Nah, itu kan ada gradien hidrolik itu apa kan? Diklik kan aja videonya dilihat. Oh, ini maksudnya. Tujuannya video itu adalah animasi supaya memudahkan kamu memahami. Nah, kalau sudah membuat video, cara belajarmu muncul ternyata masih bingung lah, itu kita diskusikan. Lah kalau kayak gini di mana di SCPMK saya semua sudah ada nih. Satu dimensi, dua dimensi kan ada semua sudah. Ngapain diupload lagi di Chat GPT? Kan begitu toh. Kamu belajar ini berapa menit, Lukman? Ya dibagi waktu Pak. Hah? Kadang Lo enggak khusus belajar pengalaman, SMK 1.1 loh, buat Chat GPT ini loh berapa menit? 5 menit. ini ya Lah iya 5 terus menit itu selesai. berhenti. Setelah itu berhenti. Ya, Iya, lah ya percuma. Belajar 5 menit itu bukan belajar, pembukaan itu. Ya kalau gini ya, ya nggak bisa-bisa toh. Gitu loh. Ya, ya percuma. Kamu bingung gradien hidrolik, kenapa nggak tanya ke Chat GPT? Apa yang dimaksud gradien hidrolik gitu? Kenapa kamu nggak tanya seperti itu? Nah inilah kelemahan mahasiswa saya nggak tahu ya. Kenapa gitu? Maksudnya 95% itu mahasiswa kayak gini. Jadi tidak ada sebuah effort ya untuk kalian tuh pengen bisa. Nah, nggak ada effort sama sekali. Padahal dengan Chat GPT itu kamu tanya aja dia bisa. Nah, nggak ada pertanyaan, nggak ada contohnya kayak gini. Nah, sebetulnya kalau tanya kan muncul semua ini. Apa yang dimaksud gradien itu muncul. Nah, loh, kan mudah dipahami. Coba kamu pahami ini, Lukman. Bisa nggak kamu pahami ini? Kata-katanya ini. Bisa tahu dipahami? iya Pak. Nah iya. Lah kenapa? Kamu belajar 5 menit nggak tahu gradien hidrolik, kemudian kok nggak tanya apa yang dimaksud gradien hidrolik? Kenapa? Lah cuman belajar 5 menit itu bukan belajar namanya. Itu cuman kelihatan, oh saya sudah belajar gini tok. Nggak ada apa-apanya. Bukan belajar 5 menit itu. Belajar targetnya apa? Ya bisa. Kalau nggak bisa ada pertanyaan. Jadi saat ketemu saya Zoom, banyak pertanyaan. Pak ini gradien hidrolik kok total headnya sekian ya? Kenapa kok bisa ada ini Pak ya? Kenapa kok delta H ini bisa muncul ya? Nah itu baru pertanyaan orang-orang yang belajar. Kalau seperti ini kamu bukan belajar. Kamu cuma upload file ke ChatGPT. Selesai. Itu toh. Paham maksud saya? Nah ini kan sudah keluar ini. Paham. Dah, ini paham enggak? Sudah dipaham enggak? Coba. Bisa dipahami enggak? Nah inilah belajar mandiri seperti ini dengan ChatGPT. Kan ada contohnya juga. Sampai paham. Kan ya cepet juga. Coba terus ke bawah. Itu regenerate itu error. Regenerate Nah kan gitu. Percuma kamu punya ChatGPT kalau seperti ini. Mending ya gak usah langganan mahal. Urunan enggak usah percuma. Kalau hanya seperti ini ya. Jadi ChatGPT itu bisa melakukan apapun. Nah, sudah saya kasih dasarnya karena itu bahasa Inggris ya permudah dengan ChatGPT kan gitu. Nah,
Nah, gitu loh. Nah, setelah ini lihat bukunya. Ya justru bukunya itu yang kamu upload atau dikopas, malah tidak ngerti, dilihat satu persatu. Kan di buku ada. Coba sekarang kamu, Lukman, bukaan bukunya. Bagian ini, chapter ini. Bukunya Braja Emdas atau Muni Budi itu, lihat itu halaman berapa itu. Ya, oke. POG, chapter 7 halaman 215, coba. Nah, ini dilihat. Nah, up, bawah, bawah, Permeability. up. Nah, itu kan gradien hidrolik. Di sini kan ada semua. H sama dengan mu, pressure head, velocity head, elevation head. Nah, ini kan bisa. Ini diterjemahkan, dibaca Bernoulli equation is applied to flow of water through a porous soil medium. The term containing the velocity head can be neglected because the seepage velocity is small and the total head at any point can be adequately represented by. Nah, hanya sama dengan itu. Bahwa dengan persamaan H sama dengan mu per gamma W ditambah Z itu menyatakan nilai dari total head. Bawah, bawah, bawah lagi gambar itu. Nah, lah kamu mau belajar itu kan ya ada. Nah, belajar aja ndak, buka bukunya ada ndak. Lah terus ngapain? Kan gitu. Nah, itu berarti ada titik A dan B. Lah, ini dipahami. Ah, titik A di mana itu? Di situ A dan B. A ternyata lebih tinggi daripada B. Di situ ada L. Di situ ada manometer air. Ternyata ada delta H. Kan panjang. Tahu kan? Berarti I sama dengan delta H per L. Kan ada semua ini. Delta H-nya ketinggian air dari dua pipa dibagi dengan L. Jarak antar pipa itu semua sudah ada kan? Apa yang susah? Lah kalau kamu baca aja ndak atau belajar cuman sekedar ya, maksudnya 5 menit itu cuman sekedar, itu bukan belajar. Ya nggak akan ketemu. Ya percuma saya akan ngomong Zoom berkali-kali. Kalau kalian tidak mau effort untuk membaca materi yang saya berikan, percuma saya ngomong 1000 kali, nggak akan masuk. Nah, itu ya, nggak akan masuk. Percuma. Jadi makanya saya cat gitu. Percuma saya adakan Zoom urut seperti itu, kalau ternyata dalam Zoom itu semua diam. Ya, semua nggak ada yang memberikan respon atau feedback atau interaksi. Ngapain? Ya mending nggak usah Zoom. Ya, contohnya kayak ini Lukman, belajar 5 menit, tidak pernah buka bukunya. Ya nggak ketemu kalau buka bukunya, ketemu kan ini. Apa yang dimaksud pressure head, elevation head, tentu ada kan. Delta H yang mana, L itu yang mana, kan sudah ketemu. Jelas sekali kan. Nah, kalau bingung tinggal ini di capture, masukkan ChatGPT. Lah kok ngapain SCPMK saya kamu masukkan ke ChatGPT? Waktu itu sudah jelas sekali apa yang harus dipelajari. Tinggal itu dicocokkan buku referensi, bahasa Inggrisnya kesusahan, di copy ke ChatGPT, pelajari, simpulkan dalam Word, di save dalam Word. Terus kemudian dibaca. Kalau masih tetap bingung, diskusikan. Pak, saya sudah belajar ini, Pak. Saya masih bingung ini, Pak. Itu namanya belajar sungguhan. Nah, kalau menceritakan isinya SCPMK saya, terus apanya yang kamu pelajari? Nah, inilah yang harus kamu pelajari. Lah kalau ini nggak ada, kamu nggak belajar, ya udah iso. Ya, ngomong saya 1000 kali, menerangkan 1000 kali. Kalau kalian nggak mau belajar seperti ini, ya tetap aja nggak bisa ngewes kayak Mektan 1 itu. Padahal itu Mektan 1 udah tak drill ya, ditanyai satu. Ya nyatanya nggak maksimal karena apa? Kalian memang nggak niat belajar.
Mbak pengen niat bisa ya, nggak punya effort. Ah, saya pengen bisa, saya berusaha semaksimal mungkin. Nggak ada di sini gitu loh. Ya kalau kalian tetap seperti ini ya sudah ya silahkan. Saya nggak akan memaksa terlalu jauh ya. Itu urusan kalian ya. Tinggal nanti saya lihat aja hasilnya bagaimana. Kalau nggak sesuai indikator ya sudah nilainya jelek. Kalau di bawah C ya nggak lulus kan gitu aja. Gampang saya. Dan itu pun kamu akan menilai sendiri bisa dari indikator itu kamu masukkan, tugasmu kamu masukkan. Kalau amburadul ya nilaimu pasti jelek lah. Karena ChatGPT akan membaca, mencocokkan kalimat dengan indikator itu terhadap kalimat dari hasil tugasmu. Tidak sesuai, ya langsung nilainya jelek. Itu aja. Dah, Lukman. Berarti kamu nggak belajar ini. Hanya pengen presentasi tok, menunjukkan ini tok. Di bukunya ada Kak, Lukman? Buku Lukman, dalam ya. mana Pak? Nah, kalau kamu baca kira-kira sudah paham toh? Gradien hidrolik yang mana? Nah, ini kan gambarnya. Paham toh sudah? Mana delta H-nya? Itu kan ada sudah. Ini L-nya ada toh? L-nya yang mana? kayaknya ini Pak. Nah, sudah ketemu kan? Apa yang dimaksud dengan gradien hidrolik? Adalah apa? Pembagian, kan I sama dengan delta H per L. Perbedaan tinggi air dari dua titik A dan B dibagi dengan apa? Panjang mendatar dari titik A dan titik B. Itu adalah pipa. Bernoulli adalah pipa. Ya. Jadi itu kan ada aliran, flow. Nah, itu kan kelihatan. Nah, kalau kamu bingung, coba figur 7, bloken. Lukman, Ini figur coba Pak. 7 blok, itu loh. Tulisan figur 7.1, blok. Ini Kopas kita GPT. Kopas kita GPT. Nah, translate ke bahasa Indonesia dengan kalimat yang mudah dipahami. Yo kayak ana ngisore ngono to yo peh kebacut kamu. Wis enek contone bagaimana menjalankan prompt. Kayak ana ngisore biar ndak tempuk pembacaannya. Bawahnya terus kasih spasi dadi roh nantinya. Oh, saya menggunakan prompt ini. Lah kamu chat GPT aja juga gelem belajar loh, yo males loh. Lah terus mau ngapain sekarang gitu loh. Ya mending tak biarkan aja sudah lulus gak karepmu wis. Paham toh? Ini caranya belajar. Gak tahu bahasa Inggrisnya masukkan, masukkan, mau gabung, 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 gabung. Akhirnya jadi sebuah kesimpulan. Kamu download, kamu sampaikan. Oh Pak, saya menemukan ini Pak. Menemukan ini. Nah itu nanti kamu mengerjakan tugas ada kasus. Kamu upload, 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 di generate jadi laporan. Sudah. Tapi kalau kamu pasif, menengai, tidak ada effort, ya dah. Belajar ya sekedarnya, pokoknya ya nggak jadi lah sudah. Ya, jadi tugas saya itu kalau kamu tidak ada effort untuk belajar, nggak akan pernah selesai. Ya, karena itu per orang harus punya kasus sendiri-sendiri, mencari kasus tersendiri-sendiri, kemudian di breakdown, dilaporkan, diceritakan. Oh, efek dari aliran air itu seperti apa? Hukum Darcy itu seperti apa? Nah, kan gitu toh. Dia mempengaruhi apa? Oh, kalau di bendungan itu seperti ini. Contohnya misalkan dalam bendungan, oh menyebabkan erosi dan nah itu yang harus kamu ceritakan. Ya, ya kalau kamu seperti ini ya iso-iso gak lulus KB. Ya gak apa-apa sih. Nah, kan gitu kan. Ya. Ya jadi penugasan saya itu ya memang kamu harus paham untuk menuliskan itu. Mensitasi, memasukkan. Ya memang inilah yang harus dilakukan mahasiswa. Ya.
Kan gampang sekali. Berapa menit Lukman melakukan ini? Mentranslate berapa menit? Dari 5 menit, Iya toh? kurang dari 1 menit. Ya, sekarang kamu paham nggak? Ini loh. Sedikit paham, Pak. Nah, yang gini caranya. Oh, nggak paham lagi, dibaca lagi. Kalau sekarang dari kalimat ini, yang tidak kamu pahami yang mana? Gambar 7.1 ini. Mana yang tidak kamu pahami? Nomor 71. Nah, ini kan menerangkan itu. Toh. Karena kamu kalau ngomong mau coba bahasa Inggris itu kan kangelan. Iya, Ah, makanya perlu ditranslate ke bahasa Indonesia. Lah makanya caranya belajar seperti apa sih? Gambar-gambar ini kamu ambil ke Word, ditranslate, disimpulkan. Ini namanya belajar. Karena gambar itu untuk menjelaskan apa? Kalimat, deskripsi. Ya gitu ya. Tanpa gambar kamu nggak akan susah untuk memahami. Dan seharusnya kalau kamu mau melihat video cerita terkait gradien hidrolik, itu ada semua di videonya. Lah kamu buka aja tidak. Percuma. Jadi kalau seperti ini saya membuat materi sebanyak itu, selengkap itu, ada kata-katanya, ada sumbernya, ada video animasinya, ya percuma kalau tidak kamu buka. Sudah masuk pertemuan 3, gradien hidrolik aja nggak ngerti, padahal sudah di depan mata kayak gini. Kan gitu kan? Ya sekarang saya kembalikan lah, terserah kalian semua. Saya sudah merasa saya sudah semaksimal mungkin memberikan materi selengkap-lengkapnya untuk mudah dipahami, tapi kalau tidak dipelajari ya percuma. Ya silahkan. Saya tinggal lihat aja nanti hasilmu kayak apa, tak masukkan chat GPT, tak koreksi, nggak cocok, nilainya jelek ya sudah nggak lulus. Itu aja loh. Simple. Ya nanti saya akan koreksi itu dengan menggunakan chat GPT. Dari laporanmu tak upload, saya sesuaikan, upload sudah nanti pasti keluar. Itu aja. Wes pasti fair. Saya nggak akan baca. Yang baca chat GPT. Karena sudah saya upload prompt-promptnya itu, saya sesuaikan dengan indikatornya itu sudah sesuai. Lebih lebih akurat AI daripada mata saya. Nah, itu akan secara fair menilai. Ya sudah toh. Selama tidak sesuai, ya sudah. Tapi kalau kamu mengikuti, ya bisa juga, ya gampang. Indikator diupload, ini diupload, kemudian materinya diupload, dipahami, sudah jadi. Sudah pasti sesuai. Ya sudah. Wes, udah lumayan. Jadi kamu belajar cuma ya, mengupload chat GPT 5 menit itu toh. Ya, ya tidak, Pak. ya. Saya membacanya berusaha untuk memahaminya, Pak. Apa? Loh, lah sih nggak paham yang Kalau nggak tahu biasanya saya gimana? Gimana? saya baca berulang kali, Pak, untuk memahaminya. Loh, lah yang maksudku gini loh. Kalimat di sing nggak kamu pahami itu yang mana? Sekarang gradien I delta H per L kamu masih nggak ngerti? Ini loh, Ya, sudah sedikit paham, Pak. loh, sing nggak ngerti yang mana? Coba yang lain daripada Sudah di paham, Pak. ada yang buka ini enggak? Eh? Miftahul Royah. Sudah paham belum gradien hidrolik ini? Ada enggak? Miftahul Roifah. Halo? Miftahul. Dengar enggak suara saya ini? Ya? Loh, kok diem aja? Apa suara saya enggak dengar toh? Ricky Eka Satria. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Sekarang kamu paham belum ini? I sama dengan delta H per L. Hmm, agak paham, Pak. Eh? Fungsinya apa ini? Delta H itu apa sih? Bentar, Pak, saya. Kamu sudah belajar belum?
Delta H. Bentar, Pak. Kamu itu sudah belajar apa belum? Yang CPMK 1.2 Pak saya Pak. Lah satu Tadi satu saya nggak seperti belajar. Cahaya seperti Lukman. Eh? Saya tadi belajar yang 1.2 yang caranya tapi seperti Lukman Pak. Tuh, lah, kamu sing mau upload apanya? SCPMK-nya. CPMK-nya. Lah buat apa? Oh, itu kan sudah jelas toh kata-katanya. Kan gitu tuh. Kan sudah jelas kata-katanya. Kenapa diupload lagi? Kan tinggal disesuaikan aja. Hah? Oke, Lukman, stop aja, stop. Lukman, stop. Ya, coba Riki. Gimana Pak? Ya, sensitif Pak. Apa? Enggak, kamu yang kamu pelajari apa? Bentar Pak. Tadi saya mempelajari itu Pak. Tipping, relasi internal. Loh, enggak. Pelajari itu dari awal dulu atau dari akhir tuh, Jan? Kalau dari awal sendiri kamu enggak paham, ya yang belajar itu SPMK 1 dipelajari dulu. Gradient hidrolik kamu sudah paham belum? Total head, Gimana Pak? head, velocity head. Oh Pak, nggak dengar Pak. Gimana? Gradient hidrolik itu loh, kamu sudah paham apa belum? Total head, velocity head, pressure head. Gradient hidrolik. Itu Pak, belum Pak saya. Lah, belum itu kamu kemarin tuh ngapain aja? 3 minggu sudah. Eh? Lah kamu tuh niat kuliah apa enggak? 3 minggu kamu ngapain aja? Ya pasti gak belajar, ya pasti gak iso kan. Belajarmu 5 menit, 5 menit itu ya gak akan pernah iso. Oke, sekarang coba presentasi kedua. Coba sekarang, saya pengen lihat ini. Siapa kemarin yang kedua silakan presentasi. Saya Pak, Pak. Ya, ya coba. Nah, apakah ini cara belajarnya sama? Saya pengen tahu. eh, cara belajarnya saya agak sama kayak Lukman, cuma Ya, coba. barusan baru saya validasi sama yang Oke, coba POG. sampaikan dulu aja coba. Ya. Ini mending ya. Yang mau ngomong ini mending daripada yang tidak. Ya. Ya meskipun 5 menit apa apa, cek ada kemauan lah, cek ada nilai plus daripada hanya diem tok. Ya, jadi barusan saya validasi sama yang di buku POG. Ini saya share screen Pak. Ya, 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 Sersin, ya, Sersin, ya, Sersin, ya. Eh, bentar. Kucingmu mencolot tuh, Inggo. Jadi kayak ini sama kayak Lukman itu pertama Ya. saya upload yang kayak daftar pustakanya di SCPMK 1.2 itu Mhm. kan POG Mhm. bab 8 tentang si page. Nah, itu saya Oke. upload dulu, terus saya suruh pahami, terus baru saya upload SCPMK 1.2-nya. Terus di sini dibahas lagi soal persamaan Laplace. Kalau dari SCPMK-nya Pak Agatha kan cuma pengertian eh, Ya. pengertian Ah. persamaan Laplace ini kan Pak. Nah, tapi Mhm. nggak ada persamaannya. Nah, di sini ditunjukkan. Terus barusan saya lihat di POG yang 8 Oke, 8 itu muncul persamaannya ada. Nah, oke. Terus tujuan kamu belajar ini pengen melihat apa? Eh, Kalau dari SCPMK 1.2 itu awalnya saya masih bingung sama Flownet, terus sekarang Apa? Sekarang coba. Jadi eh di situ apa kamu nggak bisa melihat tuh? SCPMK sebenarnya nggak perlu kamu upload ya. Cukup satu-satu aja. Coba. Sekarang di SCPMK itu ada tujuan enggak?
Coba SCPMK 1.2. Ada tujuan enggak? Ini kan sudah tak rekod ya ini. Kok enak sing apa gitu? Pak SCPMK 1.2. Nah, oke, hop. Nah, jadi kamu pahami ini, definisi dulu dipahami. Persamaan Laplace itu apa sih? Ini. Seepage atau rembesan itu apa? Ini. Pelajari dulu satu persatu. Flow net itu apa? Ini. Gradien hidrolik kritis itu apa? Ini. Nah, tekanan uplift itu apa? Ini. Piping itu apa? Nah, ini dipelajari dulu. Diidentifikasi. Nah, ini sudah kamu identifikasi belum, Fajar? Em, di sini udah keluar sih Pak yang di ChatGPT saya itu. Ya, maksudnya ini kan sudah jelas ya. Tinggal kamu Ya, nanti memperdalam ya. Kayak apa sih? Nah, untuk memperdalam ini ya, di setiap anu kan ada anunya, ada apa? Ada videonya. Nah, itu kamu buka piping itu apa? Kamu lihat satu persatu. piping, Apa piping? piping erosi internal. Jadi kalau contoh yang saya kemarin lihat di YouTube itu kayak bendungan gitu, bendungan atau tanggul gitu. Nah, itu terjadi seepage kayak airnya masuk ke bawah, terus nanti kayak terjadi erosi internal Coba sekarang gini. rongga. Kamu buka YouTube yang kamu lihat kemarin, yang kamu sampaikan ini, sehingga kamu bisa cerita, oh air lewat ke bawah bendungan. Coba sekarang kamu share YouTube-nya yang kamu buka. Coba. Ya coba. Aku pengen kamu tadi kan menyampaikan, oh piping itu seperti ini, Pak. Erosi air masuk ke bawah, di bawah bendungan. Nah itu coba. YouTube yang kamu buka yang mana? Share, coba kamu share. Ngapain malah buka Spotify? Wah. Lah kemarin itu kamu buka yang dari Sepada, kamu buka. Oke, yang mana yang kamu buka? Oke, coba. Yang video paling atas. Ya, enggak apa-apa, coba kamu buka lagi. Coba kamu buka lagi. Ya, kamu buka. Lupa. Mana nggak keluar? Kamu share desktop aja supaya kamu saat bergerak berubah. Nah, Pak, saya buka dulu. Ya, Agak oke. agak lemot jadian. Nah, kalau sudah buka YouTube, itu bisa kamu capture. Oh, yang penting yang mana? Oh, piping itu keluarnya ini capture, disimpulkan, masukkan di Word, disimpulkan. Itu caranya belajar seperti itu. Coba, sudah keluar. Belum, Pak, masih loading terus. Kalau saya kasih contohnya yang gambar dari POG 8 gimana, Pak? Nggak apa-apa, oke. Paling tidak kamu kan sudah menunjukkan effort untuk belajar. Yang intinya apa? Kamu bisa menceritakan piping itu apa. Inilah yang saya maksudkan belajar. Ya.
Saya tidak 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 memberikan oh piping apa, tapi kamu menemukan inilah yang dinamakan belajar mandiri. Mana piping? Contoh. Jadi piping itu eh, terjadinya di bawah sini. Kemarin kayak airnya melembes kan masuk ke dalam sini. Terus Bendungan naik. Ini kan bukan bendungan. Ya, seat pile juga terjadi piping, tapi lebih lebih sering terjadi di dalam bendungan karena merembes ke dalam tanah. Coba sing bendungan naik, ada ndak? Lihat bendungannya. Ini kan seat pile di bawah mesin nih, bawah. Bawah enek bendungan. Terus nah, itu. Nah, ini kan mana? Piping yang mana? yang di bawah sini Pak terjadi di Ah. bawah sini. Nanti Ah, kalau kelamaan membentuk saluran kayak membentuk saluran oh, akhirnya berlumba-lumba gitu tanahnya terus tembus kemana? ke sini ke hilir. Eh Nah, ya ke hilir terus jadinya tidak stabil nah, yang atas. itulah Terus piping. Nah, kenapa sampai saya tanya, kenapa ada toe filter di sini? Apa ya yang untuk dimaksud toe filter? Filter atau apa? Anggap aja filter. Kenapa harus kayak di filter? kayak granular filter kayak menyerap biar Heeh. Terus airnya di tujuannya apa bawah itu? buat dibuang ke gimana Pak? Tujuannya apa? Ada filter nih. Eh, biar tekanan airnya nggak tinggi, biar nggak terjadi piping juga. Nah, kan gitu kan. Jadi kan air itu kalau disaring, ada batu-batu, air itu tertahan kan. Yang keluar apa? Airnya tok toh. Ya, Makanya kan nggak erosi pasirnya, kan. ya pasirnya nggak ikut terbawa. Nah, ini loh namanya belajar. Oke. Ya, saya menghargai mahasiswa yang mau seperti ini. Nah, akhirnya kan kamu tahu Sopo Fajar, apa yang dimaksud vibing, ya tak? Sudah tahu kan akhirnya. Nah, gitu loh. Ini namanya belajar. Ya, bukan kayak Lukman tadi, bukan kayak Ricky tadi. Jadi ada effort. Oh, dilihat, dicocokkan. Ini namanya belajar. Kamu belajar berapa jam, Fajar? Oh, random sih Pak, kayak kalau lagi Heeh. pengen, kalau lagi Hmm. moodnya lagi baik buat belajar ya belajar. Kalau udah moodnya nggak, nanti nggak masuk ke, ya Ya. jadi random. Tapi kan anu toh, maksudnya kan memahami piping ini kan nggak terlalu lama kan, langsung cepet, langsung dari video kan langsung paham kan. Ya, Nah, ya, jadi video itu sebenarnya sangat mudah untuk dipahami karena dia bergerak. Kenapa sih saya kasih animasi, saya kasih contoh nyata supaya memudahkan pemahaman. Tapi kalau kalian tidak mau membuka, ya sama saja, percuma. Akhirnya memahami gradien hidrolik aja enggak paham. Nah, akhirnya di tugas itu kan ada bagaimana aliran dari tanah dalam tanah. Ya ini kamu menggambarkan ini. Ini kan ada flow net, ada K, X, K, NF, ND. Nah, ini kamu pelajari apa yang dimaksud NF, apa yang dimaksud ND. Inilah nanti yang akan muncul di penugasan pertama karena di situ ada perhitungan flow net. Ya toh. Kalau nggak salah tugas pertama ada perhitungan flow net kan itu. Inilah yang harus kamu gambarkan. Kamu hitung coba ke bawah Fajar. Apa yang dimaksud ND, NF sudah kamu pelajari? udah cuma nggak Heeh. dari sini sih Pak. Kayak Target kemarin titik. sempat lihat video perhitungan. Oh gitu. Enggak, Mana saya cari ya? sendiri di YouTube. Heeh. Ada tahu yang Tapi penting kan Pak, sama YouTube-nya, aja. Heeh. Kenapa? YouTube-nya agak susah dibuka Pak. Oh, tapi sebenarnya Cuma ini bisa Fajar. Coba di sini ada contohnya Fajar. Coba ya kamu ke bawah. Ya, dari sini aja ya Pak. ya. Oke. Ini NF-nya ini bisa dapat 5 itu dihitung dari kotak-kotaknya ini. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, ND Terus yang ini mana? ND-nya bisa. ND dapat bisa 9 didapat dari satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8. 9. Nah, iki loh sing Ya, jenenge belajar iki yang ngene iki. Ya, wis ya. Jadi paham. Nah, sekarang pertanyaanku Fajar. Kenapa kok harus ada Flownet ini tujuannya apa sih? Ada Flownet ini. untuk mengetahui rembesan di bawahnya Pak. Ya. Bisa
dibuat untuk ngehitung ya kayak Kayak apa? hitung slippage. Rembesannya. Iya kan itu intinya kan itu rumus ini coba ke bawah lagi ada contohnya Fajar. Coba ke bawah, ke bawah, ke bawah. Terus ke bawah. Terus, terus. Nah, ini kan bisa dipahami terus, terus. Ada contohnya lah. Ki lah, ka. Nah, kan menghitung apa intinya Fajar? Ki itu apa Debit, Fajar? debit, Nah, akhirnya kamu tahulah debitnya itu berapa yang mengalir di dalam tanah. Flow net air itu kan air mengalir dalam tanah. Debitmu berapa cara menghitungnya? Ya menggunakan Q sama dengan K kali H NF dibagi ND. Ini namanya diskusi. Ya, ini namanya kuliah interaktif itu seperti ini. Lah kalau kalian tidak mau belajar, ya gak akan bisa. Fajar saya tanya ya pasti gak iso ya kayak Lukman tadi. Ini namanya belajar tenanan. Inilah saya menghargai mahasiswa yang seperti ini. Ya. Jadi kalau mahasiswa seperti ini, saya itu ngasih nilai A itu ya pantas. Bukan A artinya abal-abal, tapi asli, ya kan gitu. Karena dia bisa menjawab dengan pemahaman logika berpikirnya. Coba Fajar ke bawah, ada contohnya Fajar. Lihat bawah. Terus, terus. Nah, ini. Enggak, ini bukan lain. Ini contohnya kan sheet file. Nanti kamu pelajari. Coba ini. Nah, example ini coba. Nah, ini. Coba ke bawah. Terus. Terus. Nah, ini kan perhitungan. Contoh-contoh ini dipelajari. Bingung masukin chat GPT. Ini namanya belajar. Nah, terus ke bawah. Nah. Nah, terus ke bawah lagi. Ada enggak sing bendungan? Terus. Enggak ada sudah. Terus. Oh, enggak ada. Coba di atas ada contohnya enggak? Terus, 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 terus. Mungkin ya tadi contoh tadi. Nah, tapi di YouTube yang saya kirimkan, yang ada tulisan page itu ada penjelasan bagaimana menentukan ekipotensial dan macam-macamnya itu. Nah, ini kalau apa rumus itu? Kalau alirannya ada dua, nah, kan gitu. Kan ada KY dan KX kan gitu. Nah, ini kan Z sama KX, KZ sama KX kan ini. Nah, coba. Nah, ini kan ada contoh ini contoh kan ini coba. Terus. Oh, enggak ada. Coba mathematical solution. Nah, ini. Nah, ini loh. Ya. Jadi paling tidak tahu seperti itu. Applet pressure coba bawah Fajar. Fajar bawah. Nah, ini apa yang dimaksud applet? Applet itu adalah tekanan air yang menekan bangunan ini ke bawah. Coba bawah lagi Fajar, bawah. Nah. Nah, itu applet itu perhitungannya. Nah, berasal dari gamma W dikalikan H. Nah, ini kan. Nah, semua itu ada. Tinggal kamu mau enggak? Ya. Terus mana lagi Fajar yang sudah kamu pelajari? Berarti kamu sudah tahu flownet. Gradien hidrolik sudah paham ya? Ya, sudah paham ya, Fajar ya? sudah. Nah, berarti gradien dulu lah. Sudah ya, wis beres kan? Kan intinya cuma ini aja. Chapter 1.1, 1.2, 1.3 lo intinya cuma mulek-mulek di sini toh. Yang ketiga adalah mulai studi kasusnya. Oh, kalau terjadi piping bagaimana mengatasinya? Oh, dikasih filter tadi ada contohnya. Nah, lihat di kasus-kasusnya. Lah, kalau kamu mencari kasus, tidak paham dasar teorinya seperti ini, ya kamu tidak bisa mengartikan jurnal tersebut, tidak bisa mengartikan temuan kasus tersebut. Terus apalagi Fajar yang bisa kamu sampaikan? Sampai apa? Lanjut. Nah, ini Fajar, Nah, ini. Nah, ini loh. Apa Pak tahu Pak Fajar? Ini paham Fajar? Belum, Pak. Nah, coba kamu kalau pengen mempelajari ini, coba Capture. kamu capture coba kamu Fajar. Ini capture foto, capturean gambar ini. Figur nah 8.15 kamu capture.
Capture, upload ke ChatGPT. Coba. Yes, kira-kira perintahnya apa, Fajar? Mosok nggak apa promnya bingung, Fajar. Kok ngono ini loh? Itu apa sih? Coba yang kamu upload tadi tuh gambar apa-apa, Fajar? Benar, Pak. Gambar. Gini aja kan, apa yang kamu pahami dari gambar yang saya upload ini ngono tak beres kan? Padahal lo contohku prom ini lo, enek kira-kira enek 100 enek di setiap YouTube saya ada promnya. Ngono yo nggak paham. Yang saya upload ini kan paham toh? Apa yang kamu upload gambar kan gitu. Nah, capture-mu kakean Fajar kotak ngono ae. Iso diwaca kabeh karo ChatGPT iki kok. Jadi nah, muncul kan? Coba. Jelas kan? Nah, Loh, jelas kan? Apa yang susah belajar dengan ChatGPT? Kalau kalian mau itu cepet. Tapi kalau tidak mengerjakan ya gak tahu apa-apa. Nggak bisa. Nah, ya. Itu wajar. Gampang nggak? Ya. Nah, tinggal nyocokkan kan? Oh, gambarnya ini, oh B ini, masuknya ini. Kan gitu kan? Nah, balik lagi kan di bit rumusnya kan kembali lagi kan? K, I kali A kan gitu tok lah. Ya. Mulek di situ tok kan? Nah, coba implikasi dalam bendungan. Nah, memperpanjang jalur si pitch L. Kan salah satunya kan anu. Lapisan impermeable itu apa, Pacar? Di atas kan nenek. Eh, Bacaan di atas nenek. Baca di atas, di atas. Permeable itu kemampuan tanah untuk menembus, Coba di atas kan ada. kemampuan air menembus tanah. Nah, itu apa? Dulu dulu. Nah, Oh, kedap air. itu loh. Impervious layer itu apa? Kedap air. Ya. Nah, kan gitu kan. Jadi di bawah itu dibuat kedap air untuk menguji apa? Bendungan itu kan dalam tanah, bentuk-bentukan dari tanah. Dia bisa enggak ditembus, kan begitu. Di contoh video YouTube YouTube itu di Sepada itu ada video-video yang menggambarkan apa bagaimana jembatan itu tertembus, kasus-kasus jembatan ambrol juga ada. Nah, gitu kan? Lah inilah materi di mana SCPMK 1, 2, 3 itu sebetulnya ya semuanya mulek-mulek di sini aja. Nah, gitu aja sampai terjadi kasusnya. Ya, coba sekarang gini, kalau kamu pengen mencari kasus, coba Fajar,
Di Ya, Pak. SCPMK saya itu kan ada manfaat praktis dan teoritis. Ada kan? Oh, Coba SCPMK. SCPMK saya. Buka. Kan itu ada manfaat praktis dan teoritis. bentar, Sudah Pak. kamu baca belum? Sudah. Ada Oke, memo atau coba. ada? Enggak. Manfaat praktis dan teoritis coba kamu kopas ke ChatGPT. Coba. Ini apa? Nah, anu aja. Praktis dulu aja. Wes, hapus sing teoritis. Del. Ya. Promnya apa? Kamu manfaat ini Gimana, Pak? kira-kira sudah paham apa belum? Detailnya kan belum tahu kan? Ya, Nah, terus kira-kira promnya apa? ini prom dari saya sendiri kan, Pak? Loh iya kira-kira promo apa kan gitu ya. Ini gini loh. Makanya ChatGPT itu kalau kamu gaya promnya bingung lah. Terus kamu tuh pernah melihat YouTube saya apa enggak kan gitu. Coba promnya apa menurutmu apa? Nyapo kok gitu. Ya. Jelaskan maksud dari manfaat praktis. Oke coba weh coba manut promo. Coba aku ngikuti promo coba. Ya nggak usah saya koreksi dulu coba. Dang ayo. Engko tak koreksi engko ae. Efektif mana dengan prom saya? Nah, oke coba hasilnya kayak apa coba. Oke nggak apa-apa. Coba. Sudah pernah melakukan ini nggak Fajar? Gimana, Pak? Belum. Gimana? Sudah pernah melakukan kayak gini, mengamati manfaat praktis teoritis. Oh, baru. Baru ini. Nah, itu yang penting. Inilah cara belajar itu apa? Dari SCPMK saya itu detailkan lagi. Karena itu saya kasih poin-poinnya, tugasmu apa? Secara mandiri melakukan ini. Sudah muncul enggak, Fajar? Pak. Eh? Mudah dipahami toh? Ya, Lah, terus coba sekarang. Kan sudah tahu ini. Lah kira-kira prom apa lagi supaya kamu bisa memperdalam pemahaman? Apa kira-kira prommu? Apa kira-kira? disuruh mendetailkan lagi gitu, Pak. Tiap poin-poinnya. Jadi apa promo bagaimana coba ayo. Ya, lo enggak apa-apa loh. Namanya kamu itu ini nggak usah salah ya enggak masalah kan nanti kita koreksi gitu loh. Jadi tujuannya Iya. kita adakan Zoom itu terjadi interaksi. Saya efisienkan, saya bantu belajarmu supaya efisien bagaimana. Kan gitu. Tapi kalau hanya diem aja, ya ngapain? Nah, contohnya kayak gini, oh kamu ada feedback gini, oke lah, ayo saya bantu kan gitu. Oke, sekarang ayo bagaimana? Prom apa yang kamu? Biasanya habis baca-baca gini kayak bingung maksudnya filter granular itu apa. Nanti saya search sendiri Oh maksudnya gitu. filter Nah, granular itu seperti ya apa, itu betul. fringe drain seperti apa, growthing seperti apa gitu. Sekarang gini, kamu sudah baca penugasannya belum? Eh, s- sudah. Nah, kira-kira kamu sudah punya rencana bagaimana penugasan kamu mengerjakan itu? Kira-kira bagaimana caramu? Sudah punya gambaran belum? Apa yang kamu lakukan? Yang saya baca dari panduan proyeknya itu disuruh cari jurnal-jurnal gitu yang Ya. membahas studi kasus soal CPEDS. Nah, oke. Sekarang misalkan apa yang kamu lakukan di awal itu untuk menyelesaikan tugas pertama itu? Tugas pertama kan minggu depan dikumpulkan, ya toh? Nah, kan Ya, 1 minggu. Sekarang apa yang kamu lakukan?
Cari jurnal, Pak. Lah yo, caranya bagaimana? Eh, saya cari jurnal di Google Scholar. Ya salah gini, gini loh. Ini kan manfaat praktis. Jadi kasus itu berasal dari manfaat praktis. Ya, ini semua aja. Ya ini contoh ya. Nanti kalau kalian saya harapkan minggu depan ada banyak yang seperti ini. Kalau perlu nanti tiap tiap kelas itu ada 10 saya buka semua itu. Harapanku ngono. Dan tadi cuman mek loro terus ngapain? Ya digabung aja. Oke, sekarang gini kamu perintah. Ya, tolong berikan contoh kasus detail berdasarkan penelitian terdahulu yang valid dan terkini, serta berikan contoh perhitungan yang mudah dipahami. Nah, terus koma. Aduh. Oh, nggak apa, edit aja. Stop. Koma, serta berikan link sumbernya. Dah. Oke ya, saya harap minggu depan jangan kayak gini. Saya kecewa kalau cuma ada 2, apalagi yang satu syukur ngawur. Maksudnya ya saenake sih namanya. Ya, tolong habis ini saya share lagi, saya kasih batas waktu. Harapan saya semua kelas ada minimal 5 maupun 7. Jadi saya buka semua kelasnya itu. Tapi kalau cuma 5 orang ya dari situ aja. Ngapain? 1,5 jam selesai. Oke Fajar, jawaban sekarang coba keluar enggak kasusnya? Ya, ada Coba. studi kasus keruntuhan bendungan Saguling akibat Tuh. piping. Nah, kira-kira apa? Lah ini didetailkan lagi kamu download. Tugas pertama selesai nggak? Ya, Selesai toh? Gampang ya, nggak ngerjakan tugasnya? Kalau ya, paham, kan gitu kan? Kalau tadi kamu nggak paham apa si page flownet, kira-kira paham nggak ini? Membaca jurnal ini bisa nggak? tidak Nah, coba ke bawah lagi ada contohnya nggak? Dikasih nggak? Coba. ada Nah, contoh terus gambar. ke bawah lagi, terus. Nah, wes. Kalau kurang detail nggak? Kurang. Ya, Ya, berikan contoh yang lebih detail lagi. Kopasnya dari mana itu? Coba perintahnya di penugasan coba kamu buka. Ya, apa penugasan upload naik. Selesaikan berdasarkan 7 indikator ini. Kan jadi beres uploadan itu. Apa? filenya. File Eh, penugasan. Ngono lho kan wis tak warai Jon. Heran aku. Loh, menyelesaikan tugas saya itu sebetulnya mahasiswa itu mau kreatif, sehari selesai semua itu. 6 ya, tugasnya 6 apa 5? 6 ya. 6 kalau dengan chat GPT, kamu mau kayak Fajar ini, 1 hari selesai. Coba filenya mau filenya penugasan pertama Fajar, upload. Ini yang satu ya, project 1 ya. ya, sudah saya potong filenya. Oke, ya. Gini jawaban apa yang kamu pahami gini sih. Jadi jangan tolong biar ChatGPT aja yang baca. Apa yang kamu pahami dari dokumen yang saya upload ini ya. Ya. Ini contoh ya, promnya. Padahal sudah berkali-kali aku kayak contoh ini gitu nih. Nah, yuk. Nah, itu dia bisa biar dipahami dulu kamu cocokkan bener ndak yang diminta oleh tugas itu. Coba lihat.
Nah, wis tahu terus, bawah. Si. Nah, gue. Coba perintahan jar. Bawah itu terus bawah. Apakah betul-betul ya kerjakan dengan lengkap dan detail ya dikerjakan bukan? Loh, loh, kalau kamu kreatif, ngerjakan penugasan itu loh, sehari selesai. Lek kreatif, lek mau mikir, sebetulnya gak susah. Loh, mari jar bariki fajari. Tinggal dicocok nih sumber kondi disitasi mari. Ya. Terus kok mbok nilai dhewe berapa nilainya? Ya wis toh. Nanti tak cocok. Berarti nilaimu bisa menilai dhewe bisa nih. Karena sudah ada indikatornya gitu loh. Wis. Apa susahnya? Loh, mari Kak. Loh. Mari Kak. Lah iya tuh. Apa susahnya gitu loh. Kalau kamu mau berpikir, kamu mau fokus, tuh, enggak susah. Lah ini tinggal menjadikan buat totonnya, buat citasi jadi. K kali A1A berarti berdasarkan POG, berdasarkan jurnal ini. Selesai upload gamma W dikalikan H. Selesai. Bingung buat uploadnya neng di jurnal ada kamu upload. Ketemu sendiri, citasi sendiri. Apa susahnya? Makanya kenapa tak suruh pakai chat GPT? Sangat memudahkan kamu menyelesaikan tugas dari saya. Mari Kak Fajar. Pak. Selesai toh? Tinggal Ya. contoh kasusnya dia tolong berikan sumber asli kasusnya dari jurnal mana. Wes mari. Minta sumbernya dari mana. Nah, itu sumber referensinya itu. Nah, tuh link itu diklik link. Nah, open link. Nah, kurang lagi carikan jurnal di Scopus apa piye ngono. Nah, itu dibuka ini, disitasi, didelok. Nah, mari tugasmu Fajar. Loh, apa angel? Berapa menit, Jar? Kurang dari 15 menit. Loh lah iya tuh. Weh, di-download, dipelajari. Gak iso melajari, uploadnya chat GPT lek bingung. Apa susahnya sekarang? Loh, kalau mahasiswa saya kasih cara, saya kasih materi, petunjuk, nggak mau seperti ini. Terus saya mau gimana lagi? Coba ini saya contohkan nyata, bukan saya. Ya, tujuannya kenapa saya nggak mau presentasi? Biar mahasiswa yang memang effort. Contohnya Fajar ini, berapa menit dia menyelesaikan? Coba Fajar, ke bawah, isinya apa jurnal ini? Terus, terus, terus. Nah, nah itu kan apa itu? Piping kan? Ya. Nah, caranya bagaimana ngatasinya? Selesai kan? Inilah yang saya maksudkan. Nah, rumusnya podo gak, Jar? Podo kan? Oke. Nah, wes, waktu keruntuhan kamu jadi tahu, oh ada keruntuhan seperti ini. Nah, tambahlah ilmu baru dari jurnal ini waktu keruntuhan Pak kamu ceritakan. Temuannya ini sudah jadi. Nah, hal kayak gini nanti kamu butuhkan saat apa? Kamu ketemu saya lagi di teknik penulisan dan presentasi, proposal skripsi, kamu membuat seperti ini. Makanya ini latihan. Dan sekaligus apa? Membuka wawasan, memperdalam logika, memperdalam kemampuan, memperdalam mindset. Ya, wes Fajar, selesai atau tugasmu? Tinggal memperdalam, merapikan. Nanti besok mau baleni neh wes mari wes tinggal kopas, chat GPT langsung jadikan file Word karena ngedit. Ya. Coba sekarang kembali lagi Jar ke tadi chat GPT tadi. Ya.
Nah, buatkan penyelesaian lagi yang lebih lengkap, yang bersumber. Nah, ini ya, buatkan jawaban lagi yang lebih lengkap dan mendalam kasus lain sehingga saya mudah memahami. Ya. Pastikan dari jurnal ya yang bereputasi. Ya, saya ingatkan ya, nanti sumber tugasnya dicantumkan, link jurnalnya download dicantumkan. Tiap mahasiswa tidak boleh sama. Ya, nanti saya mudah aja menyampaikan, saya masukkan chat GPT, linknya sama ya sudah. Ya, pastikan ya. Nah, kenapa Jar? Lemot. Ya, Oke ya, dari hujan kasus Pak. ini, hujan. Ya, Ya, ini kan sudah berbeda. Ini dari luar negeri nih pasti. aduh. Kenapa ini? Nah, ini. Loh, kenapa ini? Oh, yang tadi. Mana tadi? Ya, ditulang bisa Pak, dikirim ulang. Oh ya, oke. Ya, yang lain ya, harapan saya dari ini tolong kayak Fajar ini. Harapanku siapa? Siapa? Ya semuanya. Sudah saya siapkan waktu-waktunya itu. Nutut itu waktunya itu. 10 orang akhirnya apa? Dalam satu kelas semuanya bisa presentasi kayak ini. Kalau ada salah saya koreksi. Ya kalau kamu diem aja ya ngapain saya? Kan gitu. Ya, jadi saya akan mendorong mahasiswa yang mau ekspor untuk apa ya? Meningkatkan kemampuan belajarnya, kemampuan ilmunya. Akan saya bantu seluas-luasnya. Ya. Bagi mahasiswa yang santai ya biar aja karepmu terserah. Ngapain aku ngoyo-ngoyo. Toh itu semua demi kepentinganmu sendiri. Nah, lah nanti cari di jurnal apa luar negeri, piping apa-apa itu jauh lebih luas lebih. Nah, dah, dah Pacar, Bapak, Bapak, ada perhitungannya dah. Tetep Pak, kayak tadi, kayaknya. Oh ini. Nah, itu ada lagi. Nah, intinya kalau kamu ingin mendetailkan lagi, ya detailkan lagi, cari contoh lagi. Nah, ya, kalau ini jurnal bahasa Indonesia memang keterbatasan ChatGPT seperti ini. Kalau di Scopus, kamu search piping, seepage akan keluar yang jauh lebih bagus. Ya, gitu ya. Jadi saya rekomendasikan pakai jurnal-jurnal Scopus, ya, berluar negeri, ya, gitu ya. Nanti coba kamu lihat, ya. Kayaknya sudah tak kirimi tempat publikasi ya. Maksudnya apa itu? File publikasinya sudah tak kirimkan ya. Link publishernya ya. Udah belum? Jurnal-jurnal tempat jurnalnya download itu loh. Sudah apa belum ya? Lupa saya. Belum Oke, kayaknya Pak, baru dengar saya. sih. Gini aja. Tak upload, tak kirim ke ya. Link chat ya. Nanti kamu bisa cari ya. Pilih yang geoteknik aja. Terserah sih, bisa macam-macam ini. Geoteknik apa kamu pilih sendiri ya. Kolom chat. Nah, ini coba. Sudah Jar, kamu ya, sudah ya. Wes, nanti kamu lanjutkan Jar.
Nanti sekaligus pertemuan 4 besok juga kamu pelajari supaya kamu paham ya. Langsung selesaikannya tugasmu nggak apa-apa ini. Nah, ini kamu lanjutkannya selesai tugasmu habis ini. Wes, coba kamu stop share, stop share, share. Saya kasih contoh ini. Saya kasih contoh bagaimana mencari artikel dari luar ya. Ya, saya sudah ngirimkan di mana? Di kolom chat ya, kolom chat itu bisa kamu klik itu link-link dari publisher jurnal-jurnal yang bagus ya. Jadi kamu tinggal ngeklik aja. Nah, ngeklik aja. Nah, ini akhirnya muncul kayak gini kan. Ya. Nah, misalkan saya ngambil ini aja, jurnal ini, landslide. Nah, itu linknya sudah ada semua. Ya. Terus kemudian kamu search ini. Nah, misalkan ini piping. Misalkan pengen cari piping ya. Ah, oh. Nah, kamu terus dilihat sini. Mana yang cocok? Piping dam. Misalkan gitu ya. Nah, ini misalkan. Nah, nah ini. Nah, ini aja. Nah, copy. Kasusnya apa? Cek dulu di ChatGPT. Ya, nih. Translate. Perintahnya ya, translate ke. Nggak apa-apa. Nah, kasus kan ini. Nah, keren seperti ini. Ojo bahasa Indonesia mau. Tidak bermanfaat kamu. Nah, ini. Ya, ya, misalkan ini tadi, mana tadi? Ini. Ini tahun berapa ini? 2024. Ya, moga-moga saya tak download ini. Kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa dicuri ini. Ya, misalkan coba, eh, bisa nggak saya download ini? Sci-Hub. Oh, kayak iso. Nah, ya cari yang agak mudah, maksudnya yang agak-agak, kita batasi aja. Date publish year. Ya, ini custom year. Nih, 2020 sampai 2022, 23 gitu aja. Update result. Ini contoh ya. Nah, ini 2033 ini. Nah, oke. Oh iya, Potsdam. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan. Nah, loh, ini kan kita lihat abstraknya. Cocok enggak? Nah, menyelesaikan tugas itu ya kalau kamu apa ya? Fokus. 6 tugas itu loh, sehari selesai. Nah, overtopping. Nah, ini kan kasus juga. Ini kan kasus. Oke, coba kita download ini. Mudah-mudahan iso. Lek nggak iso ya cari yang lebih lama lagi. Oh, nggak iso. Berarti cari yang lebih anu lagi. Tahunnya diturunkan. 2000 kan nggak ada batas tahunnya. 2022 update. Nih, 2021. Ah, ini kira-kira insya Allah iso iki. Oke.
Nah, kita download. Ya, yang lain coba sambil nyoba. Nah, so kan? Biar muncul dulu. Memang kadang lama. Apa langsung save ya? Oh, not found. Wah, kacau ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, cari lagi. Mana tadi? Lo kehapus. Sing utamanya kehapus. Hmm. Tarik sing anu ae, custom 2020, 2020, 2021. Lagi. Ya. Oh. Baik aja. Mau ndak download. Buahnya yaitu publishernya buahnya silakan dipilih sendiri. Ya. Nah, iki iso. Iki apa? Kita coba pelajari dulu. Loh, ini tahu emisi akustik. Loh, hal-hal baru kan? Nah, ini. Jadi tujuannya apa? Memantau proses kegagalan piping pada tanggul. Nah, kasus baru kan? Jadi tahu kamu. Nah, kan gitu. Nah, caranya piye? Gini, upload aja jurnalnya. Ini kan. Nah, upload. Nah, suruh pelajari sambil kamu paham. Nah, jelaskan detail dari apa awal dulu gini. Nah, jadi paham. Wes toh? Ini caranya. Oh, seperti ini. Nah, nanti tinggal buat upload tugasnya, kaitkan dengan itu. Suruh lengkapi contoh perhitungannya. Nah, ya. Nah, jadi perhitungan itu tidak harus sama dengan rumus itu. Maksudnya itu. Ini kan kalau memang ini halnya baru seperti ini, enggak apa-apa. Yang penting kamu nanti melampirkan jurnal ininya ya. Jadi kamu nanti melampirkan linknya ini ya, copy ini. Kita kasih contoh ya, ini yang harus dilampirkan di tugas. Yang sebagai kamu dasar dari mana? Link downloadnya ini, contoh ini tak kirim ini anu ya. Di mana? Di kolom chat. Mana ini? Nah ini, ya. Nah jadi kamu harus melampirkan ininya ya di dalam tugas ya. Nih. Nah contoh ya. Nah jadi jurnal itu kamu pelajari. Ya, akhirnya muncul seperti ini. Nah inilah nanti dimasukkan di tugasnya. Oh apa sih yang menyebabkan piping? Dia mengamatinya pakai apa? Lah ini hal-hal baru seperti ini. Inilah yang saya suka. Maksudnya pengembangan. Tapi kamu tahu dulu piping itu apa. Kemudian seepage erosion kayak apa. Nah ini.
Yes. Oke ya, berapa menit saya mencari jurnal? Berapa menit, Jar? Nggak Coba, ada 5 menit. lelah ya, wes tinggal ngikuti ya. Oke ya, jadi harapan saya di pertemuan minggu depan saya minta yang kayak Fajar-Fajar kayak gini. Mau mengeffort. Contohnya sangat mudah sekali sudah dicontohkan Fajar. Saya kasih linknya mencari jurnal, beribu-ribu jurnal sangat mudah di situ, nggak usah cari di Google Scholar, caranya kayak gitu ya. Ya. Terus kemudian download kayak lakukan di ChatGPT, pahami dibuka. Ya, gitu ya. Dan saya harap minggu depan banyak yang ngelis ya, jangan hanya cuma berapa orang-orang saja ya. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas semua ya? Ya, Mau tanya, ya silakan. itu nanti kalau jurnalnya nggak ada gambar flownetnya gimana? Itu flownetnya buat disuruh baca GPT atau dari jurnalnya? Ya terserah, itu improvisasimu sendiri, bebas. Oh iya, Yang penting ada makasih Pak. dasarnya. Nah, yang penting poin-poinnya terpenuhi ya. Terserah kamu nanti melihat jurnalnya yang mana. Ya, ketentuannya yang penting ditemui. Kalau memang nanti harus ada flownet-nya, ya cari kasus lain yang menceritakan flownet. Jadi jurnalnya boleh lebih dari satu, tidak ada batasannya. Paham nggak? Oh, jadi misalkan flownet saya menceritakan dari jurnal ini, piping dari jurnal ini, terus sipit dari jurnal ini, gitu ya. Bebas, tidak ada batasan harus satu jurnal enggak. Semakin banyak jurnal, semakin bagus nilainya. Semakin lengkap. Oke? Tadi kan saya contohkan dengan piping aja kan. Nah, kalau nanti kamu searching dengan kata keyword flownet, ya akan munculnya berbeda lagi. Oke? Wajar ya? Makasih Pak. Paham ya? Ya, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sekali lagi saya pesankan bahwa tadi sudah dicontohkan oleh Fajar sama Lukman, terutama Fajar ya, bagaimana belajar yang mudah dengan ChatGPT, ya. Dan tadi sudah saya contohkan bagaimana mencari artikelnya. Nah, dan juga sangat mudah sekali, ya. Jadi seandainya Fajar ini simulasi terus, mungkin 30 menit dia akan selesai hari ini. Draftnya itu. Tinggal nanti disempurnakan di Word. Nah, harapan saya sekali lagi ya, tolong belajarlah. Toh tidak susah. Ya, oke ya. Ya, saya harap banyak yang ngelis, tidak hanya 2 orang. Ya, oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah ini saya akhiri dan harapan saya semoga eh, kalian mau belajar. Intinya itu aja. Sudah dicontohkan. Kalau belajar ya pasti bisa. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.